Ini jujur ya Bu ya. Ketika ada dua pekerjaan, di satu sisi ibu mau pergi ke mall, supermarket. Di sisi lain ada panggilan azan, hayya 'alas shalah. Jujur, mana yang lebih ringan untuk melakukannya? Sholat. Ya mudah-mudahan Bu ya. Tapi kebanyakan orang, betul kan? Ya Pak Haji ya. Kebanyakan orang dia lebih ringan untuk ke mall. Itulah nafsu. Ini berkaitan dengan ini al-imam. Katakan, jika nafsu tamak pada suatu perkara, maka perkara itu menjadi ringan. Ya Bu ya. Jadi lebih ringan pergi ke mall, ke supermarket daripada menyauti panggilan azan. Jujurlah, pada umumnya seperti itu. Jadi ketika ringan pada nafsu, di situ tidak ada kebaikan. Sebaliknya, ketika berat melakukannya, ketika berat pada nafsu, di situ ada kebaikan. Menyauti panggilan azan itu berat bagi nafsu, ya, itu berat bagi nafsu, dan di situ ada kebaikan. Masya Allah, ini kata imam, ya, jika nafsu tamak pada suatu perkara, maka perkara itu menjadi ringan untuknya, dan ketika perkara itu ringan untuknya, di situ tidak ada kebaikan. Untuk itu Bu, Bu, nah, jika ada suatu perkara ringan melakukannya, itu tidak ada kebaikan di situ. Hati-hati. Jadi ibu tengok, ketika mau pergi ke mall, azan berkumandang. Oh, enak dia ringan langkah kakinya untuk pergi ke mall. Jangan lakukan. Jangan lakukan, karena di situ ada ketidakbaikan. Ya, jadi maka ibu turuti panggilan azan. Setelah itu baru pergi ke mall gitu. Ya Bu ya. Oke, berikutnya Bu, halaman 2. Udah Bu? Halaman 2 tengok semuanya. Halaman 2. Enak kalau ada materinya. Ya, nanti di rumah dibuka-buka lagi, dibaca lagi. Kalau ada yang nggak paham, yang akan datang ceritanya, atau bisa di WA atau di telepon. Kemarin juga ada jemaah yang bertanya, ya. Seorang ulama berkata, suatu ketika saya meninggalkan sebab atau asbab, yaitu meninggalkan perkara duniawi untuk beribadah semata-mata. Kemudian saya kembali kepadanya, yaitu bekerja. Ternyata sebab itu telah meninggalkan saya, sehingga saya tidak bisa kembali kepadanya. Tengok ini, ketika dia sudah di maqam asbab, sudah bekerja, ya, kemudian dia pindah ke makam tajrid, dia beribadah semata-mata, dia tinggalkan pekerjaan itu, kemudian dia mau kembali bekerja, nggak bisa lagi. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah hilang. Ini bahayanya kalau kita pindah ke makam tajrid hanya mau beribadah semata-mata. Jangan. Nanti biar Allah sendiri nanti yang memindahkan kita. Yang penting kita ibadah saja, taat saja. Ya kerja aja udah. Kan kerja juga ibadah. Tidak dapat pahala. Kerja kan juga perintah Allah. Kemudian berikutnya, sebaliknya, keinginanmu untuk bekerja dan berusaha keras mencari penghidupan duniawi, padahal Allah telah menyediakannya untukmu dengan mudah tanpa harus berusaha payah. Misalnya dengan dipenuhinya semua sandang dan panganmu, dan engkau tetap merasa tenang dan damai meski kekurangan. Bahkan engkau tetap bisa terus beribadah dengan tekun. Maka sikap seperti itu sama dengan mundur dari tekad yang luhur. Karena engkau sekarang cenderung bergantung kepada makhluk, padahal sebelumnya engkau bergantung kepada Allah. Nah, begitu sebaliknya. Kalau Allah sudah menentukan kita di makam tajrid, ya, makam kedudukan di mana beribadah semata-mata, tidak bekerja lagi, adapun rezeki sudah Allah kasih dari segala macam arah, ya. Kemudian jangan lagi pindah ke makam asbab. Ya, jangan lagi kita bekerja lagi. Nah, nanti dampak negatifnya apa?
yang tadinya kita hanya bergantung bersandar kepada Allah, yakin kepada Allah, jadi goyah iman kita. Jadi tetap aja di makam tajrid atau beribadah saja ya, seperti itu. Kemudian firman Allah dalam Al-Quran, ini dia Bu dalilnya Bu, mohon diperhatikan Bu, di dalilnya Bu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan untuk orang itu. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sumber-sumber yang tiada pernah dipikirkannya. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Tuhan itu melaksanakan kehendaknya. Sungguh Allah telah mengqadarkan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat Talaq ayat 2-3. Kemudian firman Allah yang lain, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Ini janji Allah Bu. Ya Bu, kalau kita beriman, kalau kita bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, pasti Allah kasih rezeki, pasti Allah kasih makan, pasti Allah urus kita. Harus yakin seperti itu. Jangan takut nggak makan. Tengok cecak itu yang pernah saya sampaikan. Cecak itu cecak itu Bu, itu makanannya tuh bisa terbang. Sedangkan dia nggak bisa terbang, tapi hidup dia kan. Itu bukti kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah, kemahakayaan Allah. Sepanjang kita beribadah dan mau berusaha, pasti kita akan makan, pasti dapat rezeki, pasti Allah akan tolong. Kita nggak disuruh mencari rezeki, kita disuruh menjemput rezeki. Karena rezeki itu sudah ada, sudah selesai dibagikan oleh Allah. Betul Bu? Betul kan Bu? Tambah yakin. Kemudian berikutnya, yang terakhir, tanda bahwa Allah menempatkan seorang dalam makam tajrid adalah ketenangan jiwa dan kejernihan hati. Maka menurut akhlak ilmu tasawuf, agar dia tidak turun ke makam asbab. Kalau itu yang terjadi, maka ia menurunkan nilai dirinya dari hikmah atau tekad yang bermutu tinggi. Serta ibadahnya akan terganggu, keberkahan yang telah diberikan Allah kepadanya akan dicabut oleh Allah. Nih, dicabut oleh Allah keberkahannya kalau dia pindah turun dari tajrid ke asbab. Dia mau bekerja, yang tadinya dia nggak bekerja udah dapat rezeki, ya dimudahkan rezekinya. Nah, kemudian dia mau bekerja turun ke makam tajrid, nah maka dicabut oleh Allah keberkahannya. Dia turun dari hikmah atau tekad luhur yang tinggi. Yang terakhir Bu, lihat Bu semuanya Bu, halaman 3 halaman. Nah, jadi tolong nanti dijilid ya Bu ya, jadikan kitab buku. Jangan sampai hilang ilmu ini ya. Mahal nih ilmu ini ya, masya Allah, tabarakallah. Ya, nah, saya mencarinya sampai ke Madura, Jawa Timur. Ibu kan mencarinya di sini aja, ya, nggak jauh-jauh. Saya naik pesawat, naik kapal, naik kapal 5 hari 5 malam. Nah, dari Medan ke Jawa Timur, jauh ya. Nah, makanya Ibu udah dapat ilmu ini, ya, tolong dijagalah, disimpan ya baik-baik, nanti dijilid menjadi kitab gitu ya. Nah, itu. Terakhir Bu, halaman 3. Tanda-tanda orang yang direstui atau diridhoi Allah menempati makam asbab adalah yang pertama, usaha kita cukup untuk kebutuhan dan bahkan membantu orang lain. Yang kedua, usaha kita tidak melalaikan ibadah kepada Allah. Ini tanda-tanda orang yang direstui atau diridhoi Allah menempati makam. Yang ketiga, usaha kita tidak menarik ke jalan yang diarahkan oleh Allah. Ini makam asbab ya. Yang keempat, usaha kita yang baik-baik dan bergaul dengan orang yang baik-baik. Yang kelima, usaha kita menjauhi orang-orang jahat dan usaha yang tidak baik. Yang keenam, adanya niat yang soleh. Bila tanda-tanda yang 6 ini susah kita dapatkan, ini perhatikan Bu. Bila tanda-tanda yang 6 ini susah kita dapatkan, pindah ke usaha lain. Bila tidak bisa juga, pindah ke makam tajrid. Itu dia, itu tanda Allah menempatkan seseorang itu di makam tajrid. Nah, jadi dia usaha gagal, nanti digerakkan hatinya oleh Allah untuk tidak usaha lagi, untuk ibadah aja semata-mata. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk, ya ujuk-ujuk ya.
Jadi nggak ujuk-ujuk nggak langsung pindah ke makam tajrid, ada prosesnya. Kemudian berikutnya, tanda-tanda orang direstui atau diridhoi di makam tajrid adalah ini makam di mana dia beribadah, dia tidak bekerja lagi. Yang pertama, Allah memudahkan bagi kita kecukupan. Yang kedua, Allah jadikan diri kita tenang, tentram ketika tidak ada harta. Yang ketiga, tidak ada tamak dan dengan milik orang lain. Yang keempat, sibuk dengan ibadah. Apabila kita dalam tiap-tiap keadaan hidup dan kehidupan selalu berpegang kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri dan tidak melupakan Allah, maka Allah Maha Pengasih dan Penyayang akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Jadi kembali lagi Bu, halaman pertama, kalam hikmahnya, coba lihat semuanya. Ya. Jadi Alimah mengatakan kehendak Anda kepada tajrid, yaitu hanya mengkhususkan diri untuk beribadah semata-mata, ya, tidak bekerja lagi, nggak mau kerja lagi. Di samping Allah sudah menetapkan, mentakdirkan, mendudukkan Anda di dalam asbab atau usaha lain atau bekerja adalah merupakan syahwat yang tidak nampak dilihat. Jadi kalau misalnya kita ingin ke makam tajrid, ya, nggak mau bekerja lagi, hanya beribadah aja, nah itu namanya syahwat. Ya, syahwat itu adalah apa-apa yang diingini oleh hawa nafsu dan tidak akan baik jadinya. Ya, kemudian kehendak Anda kepada asbab yaitu makam di mana di samping kita bekerja juga beribadah, di samping Allah mendirikan Anda, menetapkan Anda, mendudukkan Anda di dalam tajrid, berarti turun dari hikmah atau hasrat yang maha tinggi. Nah, berarti turun dari hikmah atau keinginan yang maha tinggi, ya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Insyaallah nanti yang akan datang kita masuk ke hikmah yang ketiga. Ya, hikmahnya adalah Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, mengatakan keinginan yang kuat tidak dapat menembus dinding takdir. Itu hikmah yang ketiga yang akan datang. Keinginanmu yang kuat tidak akan dapat menembus dinding takdir Allah. Baik, sebelum kita doa, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, makasih Pak Haji ya. Semoga Allah membalas. Assalamualaikum. Ustaz yang kami muliakan, terima kasih Ustaz telah mengajarkan ahkam. Alhamdulillah. Walaupun di makam tajrid, Iya, alhamdulillah. walaupun di makam sebab, Iya. semuanya bagus. Iya, iya. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, Iya. bukan saya bilang saya di makam tajrid, Iya. bukan saya bilang saya di makam sebab. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya Ustaz, selama ini kita sudah istiqomah dari mana? Iya. Udah ada kalau dapat Ustaz cobaan ini, Iya. meter juga Ustaz. Iya, iya. Salah satu contoh, ada cobaan kuliah sama Nabi Sulaiman. Iya. Paling nikmat ini Iya. dari dia. Iya. Itu aja dia. Iya. Tapi kalau dalam cobaan seperti Nabi Ayub Ustaz, Iya, iya, iya. meter juga Ustaz. Iya, 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 iya. Artinya apa contohnya? Umpamanya, selama ini enak beribadah kepada mana? Iya. Kurang sehat mana? Iya. Berkuranglah aturan sholat berdiri menjadi duduk. Iya. Berkuranglah. Seharusnya kan itu Ustaz ridho kita. Tapi Betul. tidak. Betul. Tapi puji Ustaz. Iya. Kayaknya tidak ridho juga Ustaz. Kan ridho. Jadi bagaimana resepnya Ustaz supaya bisa yang pahit itu bisa jadi manis? Iya. Kalau Nabi Sulaiman kan mungkin itu Allah. Dia kan Iya. tak ada Quran sebenarnya di mana. Iya, iya. Tapi Nabi Ayub menjadi Quran Islam. Iya. Jadi ini mohon penjelasan Ustaz. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, tabarakallah. Terima kasih Pak Haji. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji.
Saya ada ngisi pengajian di Mu'alaf Center di Kompleks Bumi Asri, ya, pengajian manajemen hati, pengajian tasawuf manajemen hati. Itu di situ diajarkan mengenai bagaimana bisa ikhlas, bagaimana bisa bersabar, ya. Nah, memang untuk bisa bersabar mesti pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nggak bisa bersabar. Sama kayak misalnya ibu mau masak pecel, nggak ada ilmunya, nggak akan jadi pecel itu. Nah, jadi saya jelaskan ini bagaimana supaya kita bisa bersabar. Ya, ini pendapat-pendapat dari ulama, ya, agar kita bisa bersabar. Dan diambil dari kitab Ahli Hikam juga. Nanti ada di pertengahan ini, ya, menjelaskan tentang sabar. Macam mana agar kita bisa bersabar, ya, menghadapi musibah. Karena sabar ini mudah di lisan, mudah diucapkan, tapi berat pengamalannya. Ya. Nah, jadi kalau orang yang nggak tahu ilmunya berat. Tapi kalau orang tahu ilmunya, insya Allah dia tidak akan berat. Nah, ini hanya beberapa aja saya kutip, ya, dari ulama, dan bisa menguatkan kita dalam menerima cobaan hidup. Yang pertama, ingat Bu. Nah, nanti kalau misalnya lupa, tengok di YouTube ada, ya. Nama YouTube-nya Ustadz Triwidya Sandika Official. Silakan like, share, dan subscribe. Ingat Bu, ya. Sayyidina Umar Ibnu Khattab berkata, semoga Allah merahmatinya, apabila aku ditimpa musibah, kulihat ada 4 kenikmatan. Tengok itu Bu. Jadi musibah itu bukan azab, itu bukan laknat, itu nikmat. Ini manajemen hatinya agar kita bersabar. Perhatikan Bu, kalau kita sadar dan paham akan hal itu, musibah itu nikmat, kita akan terbantu untuk bisa bersabar. Kenapa kita nggak sabar? Karena persepsi kita ketika ketimpa musibah itu adalah azab, laknat. Ini manajemen hatinya. Kalau persepsi kita ketika mendapat musibah itu sebagai laknat dan azab, maka kita tidak akan terbantu untuk bisa bersabar. Yakinlah, itu setan itu makin mendekat, makin mengganggu, dan hawa nafsu juga makin mengganggu, dan jin yang ada dalam tubuh kita juga makin mengganggu, makin menguasai. Tapi kalau persepsi kita itu nikmat, itu karunia, itu setan menjauh. Nah, ini perhatikan, tolong diamalkan. Ini sudah saya amalkan. Alhamdulillah saya bisa bersabar. Makanya saya bagi. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu bisa seperti saya, bisa bersabar. Tolong diamalkan. Apa yang saya cakapkan, apa yang saya beritahukan, saya juga mengamalkan. Paham, ya? Yakinlah, itu setan itu menjauh, hawa nafsu melemah, terkekang, dan jin yang ada dalam tubuh kita itu nggak berkutik untuk mengganggu kita supaya kita nggak sabar. Akhirnya turun rahmat Allah, karunia Allah, Allah akan tolong kita. Dan banyak sudah yang curhat sama saya. Ada yang sampai mau bunuh diri lagi mereka, karena nggak sanggup, nggak kuat menghadapi cobaan. Saya berikan tips seperti itu, akhirnya mereka bisa bersabar. Ya, mereka sholat, ya, zikir. Kemudian mereka menyadarkan bahwa ini karunia Allah. Itu setan itu menjauh. Kenapa saya tahu? Saya tukang ruqyah, saya tukang ngusir setan, jin yang orang disantet. Itu kerjaan saya. Jadi alhamdulillah bukan saya sombong, saya amat tahu dan sungguh tahu dan sungguh menguasai. Enggak sombong, cuma angku sedikit. Enggak, maaf ya, bercanda. Ya, udah capek saya Bu. Lihatlah Bu di YouTube tuh Bu. Orang yang terkapar, yang berlumuran darah, muntah darah, yang disantet segala macam. Udah lihat Bu YouTube saya Bu. Ya. Udah capek saya. Tapi artinya udah banyak kali yang diganggu, ya, yang nggak sabar, yang mau bunuh diri, yang mau bercerai.
Ya, ini memang kerjaan saya masalah hati. Kan sabar masalah hati. Itu bukan johir, itu bukan di kepala. Itu bukan masalah lahir, itu masalah batin. Hati yang mesti diberesi. Paham ya Bu ya? Ustaz kok jadi marah? Enggak marah. Oke, berikutnya. Ini kata Umar tadi kan, yang pertama, apabila aku ditimpa musibah, kulihat ada 4 kenikmatan. Ya, pada musibah itu yang pertama, syukur musibah yang terjadi itu tidak lebih besar dari itu. Ini manajemen hatinya Bu. Ketika kita timpa musibah, coba lihat orang-orang yang kena musibah yang jauh lebih besar, lebih sengsara, lebih menderita daripada kita. Ya betul kan? Kita hanya asam urat sebulan, tapi orang itu nama dia Bu. Ya, udah bertahun-tahun dia nggak keluar rumah sakit. Begitu Bu. Itu setan tuh menjauh lagi-lagi Bu. Setan menjauh. Demi Allah, saya bilang. Tenang hati kita. Kalau ibu nggak buat begitu, diganggu sama setan, diganggu sama jin yang ada dalam diri tubuh kita. Saya semangat saya. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, yang kedua Bu, kata Umar, syukur aku tidak terhalang untuk ridho menerimanya. Yang ketiga, syukur musibah itu tidak terjadi sama agamaku. Bu, musibah yang paling besar adalah nauzubillah ketika imannya itu turun. Ketika dia murtad, nauzubillah. Ketika dia enggak mengenal Allah. Ketika dia berat untuk beramal ibadah, itu sesungguhnya musibah yang paling besar. Betul? Malah kalau cuma dunia, nggak ada bekerja, ya nggak ada istri, nggak ada suami, itu ringan itu Bu. Ya, ya betul itu kata Pak Haji, itu ombak paret itu, paret jorok ya. Ya, ombak kecil itu. Ya, tapi yang ini kata Umar ini ya. Ini banyak lagi nih pendapat ulama ini tentang musibah ini. Nanti kita akan sampai ke sana. Ini di hikmah yang pertengahan ini. Tentang musibah, ya akan sampai nanti ke sana nanti, ya insya Allah. Tapi sabar ya Bu ya, ngaji ya Bu ya. Saya aja bertahun-tahun justru. Oke, kemudian berikutnya satu aja lah saya jelaskan ya, satu hikmah aja, satu pendapat. Yang keempat, dengan musibah itu aku mendapat pahala. Coba ini manajemen hatinya Bu. Sekali lagi timbulkan kesadaran dalam hati. Oh iya, aku mendapat pahala, Allah ridho. Ya, saya nggak puas kalau nggak satu lagi. Mana yang paling bagus ya? Kata ulama. Sabar ya Bu ya. Ini satu lagi Bu. Ini untuk menguatkan. Seorang ulama berkata, tolong pahami Bu, tolong dengarkan. Agar musibah terasa ringan bagimu, jika engkau tertimpa musibah, pandanglah jauh-jauh ke belakang sampai alam ini belum ada. Yang ada hanya Allah. Sebelum alam ini diciptakan, Allah sudah membuat qada, ketentuan apa yang akan terjadi padamu dan pada alam ini. Tengok itu Bu. Sebelum alam ini ada, sebelum kita ada, itu sudah selesai ditentukan, diciptakan dan ditulis di kitab Lauh Mahfuz. Betul? Itu kan rukun iman. Percaya kepada takdir baik dan buruk dari Allah. Betul Bu? Kalau kita nggak percaya, nauzubillah, gugur iman kita. Jadi oh iya, ini manajemen hatinya. Ya, sakitku ini yang sudah sebulan itu sudah ditentukan Allah sebelum alam ini ada, sebelum kita ada. Turun ketenangan dari Allah. Ya, jauh itu setan menjauh. Kenapa? Kan ada dalilnya ketika azan berkumandang, kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, setan terbirit-birit lari. Itu hadis Nabi loh. Nah, ketika kita kena musibah, langsung kita kaitkan kepada Allah, setan lari itu Bu. Itu dia dalilnya itu. Paham kan? Hawa nafsu melemah, enggak berkutik. Ingat itu musuh kita itu.
dan jin. Korin dari bangsa jin. Kata Nabi, ada korin dari bangsa jin yang jahat, ada korin dari bangsa malaikat membisikkan kebaikan. Korin dari bangsa jin yang dalam tubuh kita, itu yang sering saya ruqyah itu. Yang mereka menggelepar, disantet, didukuni. Korin dari bangsa jin yang jahat itu. Termasuk juga Nabi juga ada korinnya, tapi dia membisikkan kebaikan. Itu kata Nabi loh. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Ada lagi? Ibu-ibu lah. Tapi bapak-bapak udah ibu sekarang. Ibu pintar udah pada ngerti semua. Alhamdulillah, senang saya. Oke, kalau nggak ada, kita tutup lah ya. Ya, kita doa ya biar berkah ya. Ya, alhamdulillah ini hari Ahad jam 7. Kita tundukkan kepala ya. Oh, sebelum saya lupa, maaf. Ini hikmah yang pertama, bagi yang belum dapat tolong diambil. Ini sangat berharga ya. Nanti diambil. Yang kedua, bagi ada alhamdulillah sebagian ada sudah pada sehat ya yang saya ruqyah dari jarak jauh. Mana tahu ada lagi yang masih sakit, saudaranya, keluarganya, tolong di WA saya atau dikirim ke WA saya, ke nomor saya. Kan ada nomornya di sini. Tuliskan nama, kalau laki-laki dia pakai bin. Kalau perempuan pakai binti, insya Allah saya ruqyah dari jarak jauh. Atas izin Allah, insya Allah sembuh. Jadi agama mengajarkan banyak-banyaklah mendoakan orang agar Allah tolong kita, malaikat mendoakan kita kebaikan. Saya mengharapkan itu aja, ya. Nggak ada ruginya kita mendoakan orang, betul kan? Nah, kalau nggak percaya di sini ada banyak yang saya ruqyah dari jarak jauh. Alhamdulillah atas izin Allah ya, bukan karena saya, ya. Sembuh saya bacakan Yasin, ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sembuh. Insyaallah. Paham ya Bu ya? Kirim ya Bu ya. Kalau ada yang sakit lagi ya Bu ya. Nah, kirim kan enggak bayar, gratis kan? Nah, saya sayang sama jemaah-jemaah sini ya. Nah, kita maunya sehat, nah semuanya bisa ngaji lagi ya. Saya cinta. Oke, kita istighfar dulu, mohon ampun, tundukkan kepala ya dengan hati yang ikhlas ya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Dan keberkahan dan kemuliaan Syekh Al-Qadir Al-Jailani. Terima amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni sebusuk apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka. Terima tobat mereka. Kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu ya Allah. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surga sebaik-baiknya surga ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami. Terima taubat kami. Kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki kami dan berkahi. Mudahkan urusan kami dan berkahi. Panjangkan umur kami dan berkahi ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami orang yang soleh dan soleha. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Jauhkan ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan syaitan, jin dan orang-orang yang berniat jahat kepada kami ya Allah. Ya Allah, mohonlah ya Allah. Tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Agar bisa selalu mengingat-Mu ya Allah. Agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami untuk tidak buat maksiat dan dosa kepada-Mu ya Allah.
Mudahkan kami untuk bisa taat kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, bila mana ada di antara kami, keluarga kami, saudara kami, ada yang sakit, mohon sembuhkan ya Allah, mohon sehatkan ya Allah. Bila mana di antara ada mereka yang mendapat musibah, tolong ya Allah dengan kebesaran-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, angkat musibahnya ya Allah, ganti musibahnya dengan yang lebih baik nantinya ya Rabb. Ya Allah, mohon ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekali lagi bagi yang belum dapat materi yang lalu, hikmah yang pertama silakan dilihat ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz yang sudah memberikan ilmu dan pencerahan kepada kita. Langsung saja Bapak Ibu kita tutup majelis ini dengan ucapan lafaz dalam Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Pak Haji, ini Pak Haji. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ya. Ya, semua.